Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera Allah melimpah dalam hidup saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau tetap mengasihi kami, memberi kami kehidupan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mulah menuntun kami agar dapat memahaminya. Demi nama Yesus, amin. Firman Tuhan 1 Raja-Raja 2 ayat 1-4. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel." Tema pesan seorang bapa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, memberi pesan terakhir menjelang kematian lumrah kita temui dalam Alkitab. Seperti Yakub misalnya, bapa leluhur Israel, memberi pesan terakhir sekaligus memberi berkat bagi ke-12 putranya sebelum mati. Yakub ketika sudah sangat tua juga memberi pesan dan berkat kepada kedua putra Yusuf, yaitu Manase dan Efraim. Saudara-saudaraku, sebelum kematian Daud memanggil Salomo, memberinya nasihat dan pesan terakhir. Adapun nasihat yang diberikan Daud kepada anaknya Salomo adalah, pertama, kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Artinya ini, agar Salomo sebagai anak diingatkan oleh Daud, dia tetap mengandalkan Tuhan. Ini tidak berkaitan dengan melawan musuh di medan peperangan. Karena di ayat yang ketiga Daud menghimbau Salomo untuk menepati perintah Allah. Daud layak dipanggil orang yang menyenangkan Allah. Biasanya apa yang orang tua mau dari anak-anaknya lazimnya adalah seperti karir, pencapaian, pernikahan, dan seterusnya. Tapi hal pertama yang merupakan kepedulian Daud adalah apakah Salomo dapat melakukan perintah Tuhan. Jadi jelas Daud menginginkan yang utama itu adalah dari Salomo, agar tetap mengingat Tuhan, agar dia tetap mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Salomo sangat muda saat dia menjadi raja Israel. Dia tidak mempunyai pengalaman dalam banyak hal. Dan jangan kita lupa juga ada kekuasaan yang bekerja menentang Salomo, yang bermusuhan dengan dia, yang sewaktu-waktu mereka dapat merebut tahtanya, termasuk dari saudara-saudaranya sendiri, anak-anak Daud yang lainnya. Artinya di sini Salomo diingatkan agar dia tahu bahwa dengan dia menaati perintah Allah lah dan ketentuan Allah lah, Tuhan akan membantunya, memimpinnya, dan membuatnya menjadi berhasil.
Tidaklah mudah untuk Salomo melakukan perintah-perintah Allah itu. Karena para menteri di istananya bukanlah orang-orang yang sudah takut akan Tuhan. Mereka akan memakai dari cara yang lembut sampai dengan cara yang keras untuk membuat Salomo menyimpang dari jalan Allah. Belum lagi godaan keinginan daging akan muncul untuk menguji dan menggoda Salomo sebagai raja. Jadi tidaklah semudah yang diucapkan sebenarnya untuk melakukan segala perintah-perintah Allah itu. Itulah sebabnya Daud menghimbau Salomo untuk menjadi kuat dan menjadi seperti laki-laki. Oleh karena begitu banyak tekanan dan ujian, Salomo diingatkan Daud bapaknya agar tidak menyimpang dari jalan Allah. Di bagian yang lain, bagian yang kedua, pesan Daud kepada Salomo agar bertekun dan menaati perintah Allah. Di ayat yang ketiga dikatakan, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Karena hanya mereka yang bertekun melakukan kehendak Tuhanlah yang akan mengalami keberhasilan. Karena sikap dan pikirannya sejalan dengan kehendak Allah. Kita pun dapat lihat pada diri Salomo saat dia masih muda, dia sangat mengasihi Allah dan dengan segenap hatinya dia mengasihi Tuhan. Allah dengan kokoh memberikan kerajaannya. Ini kita baca di ayat yang ke-12. Saudara-saudaraku, walaupun Daud tidaklah sempurna di dalam hidupnya, Alkitab menyaksikan bahwa Alkitab menilai dengan positif, memujinya sebagai manusia yang mengikuti Allah dengan segenap hatinya. Jadi Daud mengajar Salomo lewat tindakan dan kelakuannya. Dia tahu benar harga yang perlu dibayar untuk menepati perintah Allah, karena dia mempersembahkan seluruh hatinya kepada Allah. Daud tahu bahwa Salomo mewarisi tahtanya itu karena kebaikan dan belas kasihan Tuhan semata-mata. Itulah alasan mengapa Daud memperingatkan Salomo di ayat yang keempat, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari takhta kerajaan Israel. Inilah janji yang Allah berikan kepada Daud. Daud setia kepada Allah, jadi Allah menggenapi janjinya. Kemudian Daud menyerahkan tugas penting ini kepada Salomo. Jika Salomo mau membuat Israel kuat dan makmur, dia pun harus menepati perintah-perintah Allah. Dan dia juga harus mengajar bangsa Israel untuk menepati ketetapan dan perintah Allah. Saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bahwa kita mendapat pelajaran hanya dengan setia menjalankan, menepati perintah-perintah Tuhanlah. Sebagai bukti kita mengasihi Dia, kita dapat menjalani kehidupan ini. Kita dapat bisa mengatasi segala persoalan hidup kita. Kita pun akan mendapat keberuntungan dan keberhasilan. Jadi saudara-saudaraku, terlebih kepada seorang bapa di tengah-tengah keluarga, ada ungkapan, setiap laki-laki dapat menjadi seorang bapa, tetapi diperlukan seorang laki-laki yang istimewa untuk menjadi seorang yang benar-benar bapa. Ungkapan ini mau menyatakan bahwa tidak gampang menjadi seorang bapa atau seorang ayah. Dibutuhkan doa, upaya, kesungguhan, ketekunan, dan perjuangan menjadi seorang bapa yang baik. Seorang bapa belum menjadi bapa yang baik bila ia belum memberikan yang terbaik bagi istri dan anak-anaknya.
Memberi yang terbaik mencakup memberikan kebutuhan jasmani dan rohani, agar kelak anak-anaknya juga hidup benar, baik, dan takut akan Tuhan. Tidak cukup hanya memenuhi dan menyediakan kebutuhan jasmani saja, memberi makan, minum, tempat tinggal yang layak, kebutuhan sekolah atau pendidikan yang bagus kepada anak, tapi juga dengan memberikan perhatian, cinta kasih, pengajaran, didikan, dan tuntunan hidup berdasarkan hidup takut akan Tuhan bagi anak-anaknya. Inilah sebenarnya yang harus kita pesankan kepada anak-anak kita bagi seorang ayah, seorang bapak di tengah-tengah keluarganya. Pesan yang terlihat tiap-tiap hari dalam kehidupan ini. Sebab nilai kehidupan yang sangat berarti, yang senantiasa diwariskan seorang bapak ataupun seorang ayah kepada anak-anaknya adalah teladan hidupnya. Kita tidak cukup mengungkapkan nilai-nilai positif yang ingin ditanamkan seorang ayah. Kalimat-kalimat lisan belum mampu memberikan keyakinan bahwa apa yang dikatakan akan diterima dan dijalankan dalam kehidupan. Tapi teladan yang didemonstrasikan setiap hari di tengah-tengah keluarga lah dan masyarakat adalah warisan yang selalu menjadi pedoman hidup bagi anak-anaknya. Saudara-saudaraku, ingatlah, terkhusus saudara yang memerankan hidup sebagai seorang bapak, seorang ayah. Biarlah seluruh kelakuan hidupmu, seluruh tindakanmu akan menggambarkan karakter Allah Bapa yang sesungguhnya, Tuhan kita, tergambar lewat hidup perilakumu setiap hari sebagai pesan kehidupan, agar keturunanmu, anak-anakmu berbahagia. Seperti kitab Amsal berkata, Amsal 20 ayat 7, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Biarlah itu terjadi, didapati dari setiap hati seorang bapak di tengah-tengah keluarga Kristen. Kiranya Tuhan Yesus memampukan setiap kaum bapak di tengah-tengah gerejanya, di tengah-tengah keluarga yang hidup takut akan Tuhan. Sebab seorang bapak yang takut akan Tuhan, yang memberikan pesan kehidupan setiap hari kepada anak-anaknya, akan melihat bagaimana Tuhan memberkati hidupnya, juga kelak memberkati anak-anaknya. Inilah firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Andalkan Tuhan, setialah, dan selalulah berusaha mengikuti Tuhan, menepati perintah-perintahnya. Sebab itulah kebahagiaan. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah dilawat oleh firman-Mu. Biarlah firman-Mu memampukan kami lagi untuk mewujudkan bagaimana kami hidup mengasihi Tuhan dengan menepati perintah-perintah-Mu. Demi nama Yesus, amin. Shalom saudara-saudaraku, kiranya firman Tuhan menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati.